adalah sekarang kita akan belajar menentukan nilai suatu limit X mendekati tak terhingga. Oke, pertama-tama sekarang kita akan belajar lebih dahulu, atau kita akan mengenal terlebih dahulu sifat-sifat operasi matematika dengan bilangan tak terhingga. Yang pertama, K ditambah tak terhingga sama dengan tak terhingga. Yang kedua, K dikurangi tak terhingga sama dengan minus tak terhingga. K dikali tak terhingga sama dengan tak terhingga. K dikali minus tak terhingga, hasilnya minus tak terhingga untuk K lebih besar dari 0. K dikali minus tak terhingga ini bukan dikali, tapi dibagi. K dibagi tak terhingga sama dengan 0. Ini juga berlaku untuk minus. Jadi minus tak terhingga sama dengan 0 juga. Karena suatu konstanta kalau dibagi dengan bilangan tak terhingga, maka hasilnya adalah sama dengan 0. Oke, sekarang yang keenam. K pangkat tak terhingga sama dengan tak terhingga untuk K lebih besar daripada 1. K pangkat tak terhingga sama dengan 0. 0 lebih kecil dari K, lebih kecil dari 1. Tak terhingga pangkat K sama dengan tak terhingga untuk K lebih besar dari 1 dan tak terhingga pangkat K sama dengan 0 untuk K lebih kecil dari 0. Sorry, yang di sini bukan lebih besar dari 1, maka ini untuk tepatnya lebih besar dari 0. Ya. Oke, sekarang yang ke-8. Yang ke-8, tak terhingga kali tak terhingga sama dengan tak terhingga. Dengan nilai 9, tak terhingga kali minus tak terhingga sama dengan minus tak terhingga. Oke. Ya, jadi ini adalah sifat operasional dari sifat operasi matematika bilangan tak terhingga. Oke, sekarang kita akan menyelesaikan limitnya. Bagaimana cara mencari limitnya? Jadi, untuk limit X mendekati mendekati tak terhingga, ini Fx per Gx. Jadi, ini untuk yang sudah pecahan. Jadi, yang pertama kita buat yang untuk yang sudah pecahan. Nah, yang sudah pecahan ini lebih gampang. Jadi, Fx ini kan X pangkat N plus X pangkat N-1 plus titik dan seterusnya. Dengan yang ini, X pangkat M
plus X pangkat M min 1 plus titik dan seterusnya. Nah, untuk yang sudah pecahan, kita dapat dengan mudah membagi pangkat yang paling tinggi. Jadi, kita lihat dulu. Kalau N lebih besar daripada M, maka kita bagi dengan pangkat N. Maka hasilnya adalah lebih besar dari 1. Sorry. Oke, jika N lebih besar pada M, maka hasilnya adalah tak terhingga. Kalau N sama dengan M, maka ini adalah bilangan real. Kalau N lebih kecil daripada M, maka hasilnya 0. Jadi dapat dibayangkan, kalau ininya lebih besar, misalnya contohnya X kuadrat plus X plus 1 dibagi dengan X pangkat 3, X plus 1 aja, maka hasilnya akan menjadi tak terhingga. Karena kita akan membaginya dengan X kuadrat per X kuadrat plus X per X kuadrat plus 1 per X kuadrat. Kita bagi dengan X per X kuadrat plus 1 per plus 1 per X kuadrat. Seperti ini. Maka hasilnya ini limit X mendekati tak terhingga. Oke, setelah kita hitung, terus kita masukkan tak terhingganya, maka ini kan hasilnya 1 plus sininya jadi 0 plus 0, demikian pula yang ini 0 plus 0, maka hasilnya jadi tak terhingga. Jadi ini yang dimaksud dari persamaan yang ini. Nah, seperti itu. Ini sekarang kalau yang belum pecahan, kalau belum pecahan, maka dikalikan dengan sekawannya supaya jadi pecahan. Kalau yang belum pecahan, jadi limit X mendekati tak terhingga. Ini misalnya fx min akar gx, maka kita paksa untuk menjadi pecahan, kita kalikan dengan fx plus akar gx per fx plus akar gx. Setelah jadi pecahan, kita berlakukan seperti cara pecahan seperti ini. Oke, ada lagi untuk lebih mudahnya. Jika kita hendak menyelesaikan akar fx min akar gx, limit mendekati tak terhingga dari akar fx akar gx, kita bisa melakukan dengan cara yang ini sama. Setelah cara ini barusan ke cara yang telah jadi pecahan tadi. Oke, tapi di sini ada rumus langsungnya yang telah dihitung. Di akar fx min akar gx itu sama dengan b min d per 2 akar a. Seperti ini. Nah, ini adalah rumusnya. Oke, ini adalah menentukan nilai suatu limit X mendekati tak terhingga. Terima kasih, semoga bermanfaat.